Indonesia itu saya kira dalam sebulan terakhir ini bahkan intensitasnya cukup tinggi dalam pekan-pekan terakhir ini adalah media-media internasional yang cukup kredibel itu menyoroti apa yang terjadi di Indonesia. Misalnya baru saja menyoroti soal ibu kota baru yang itu akan diperkirakan dia akan jadi darkness legacy. Jadi apa ya? Warisan hitam gelap dari Jokowi, dan dia mengkontraskan tadinya bahwa dia ini kan dia dianggap new hope waktu itu gitu ya, karena menyebut seperti itu, dikontraskan seperti itu. The Guardian misalnya menyoroti anaknya Pak Jokowi yang disebutnya sebagai martabak ya, sebagai martabak dari calon wakil presiden ini. Dan banyak lagi di Jerman juga disoroti itu banyak, jadi media-media dunia sedang menyorotkan dan harapannya dan tone-nya itu yang menertawakan kita gitu, tertawa tapi dengan keprihatinan bahwa Indonesia sebagai negara sedang bergerak dari demokrasi jadi negara yang demokrasinya sudah decline, memburuk begitu, membusuk demokrasinya. Inilah yang ditangkap oleh media-media asing tersebut, dan dan dalam hal ini misalnya sebuah media terkemuka juga di Jerman yang dia menyoroti soal nepotisme atau soal politik keluarga itu, dinasti politik begitu. Jadi rupanya soal dinasti politik ini yang dianggap mereka sebagai penurunan demokrasi itu betul-betul sangat krusial begitu, karena Indonesia dianggap sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kata mereka seperti itu. Jadi posisi Gibran ini bahkan kemudian disangkut pautkan juga dengan posisi dari Kaisang yang dikatakan tidak memiliki pengalaman politik sama sekali, tapi anak Pak Jokowi ini yang bungsu ini tiba-tiba bisa menjadi ketua partai politik begitu. Dan kemudian sorotan dari Gibran ini tentunya adalah karena tadinya dia di PDIP begitu, kemudian tiba-tiba dengan sebuah rekayasa di lembaga hukum, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, maksudnya demikian, kemudian dia tiba-tiba bisa dicalonkan menjadi cawapres. Ini rupanya soal demokrasi di Indonesia ini menjadi sorotan betul, Mas Hesu. Yang banyak disoroti juga betapa Pak Jokowi Gibran itu persis Pak Jokowi gitu ya. Omongannya betul-betul nggak bisa dipegang. Bahkan kalau dalam bahasanya Pandana Baban, dia bilang dia sampai terheran-heran belum pernah dia bertemu orang yang bisa berbohong seperti Gibran itu gitu ya. Ini levelnya mungkin lebih canggih lagi. Itu satu. Dan kedua, orang yang semula masih banyak meragukan bahwa PDIP itu berseteru dengan Pak Jokowi, itu sekarang saya kira mereka pasti sudah harus meralat itu kecurigaannya itu. Kalau kemarin kan kita menjadikan catatan bahwa nanti kalau sampai kemudian Kepala BIN Budi Gunawan itu diganti oleh Pak Jokowi, berarti puncak perseteruan itu. Tapi ternyata nggak perlu menunggu itu, gitu, karena sekarang bahkan orang seperti Ganjar Pranowo yang menyatakan waktu itu dia pasti percaya bahwa Pak Jokowi orang baik, gitu ya. Waktu ketemu makan siang hari Senin kemarin ketemu Pak Jokowi kan begitu ya, dia orang baik, akan menjaga demokrasi dengan baik. Kaget-kaget kemarin ketika dia berkunjung ke Bali dan dia seperti memuji gitu dan juga membanggakan kader PDIP yang menolak kedatangan Pak Jokowi di Gianyar, yang dia gambarkan sampai pada menutup pintu rumahnya ketika Pak Jokowi hadir gitu ya. Dan juga ketika Pak Jokowi makan siang gitu, mereka diundang pengurus PDIP sana, mereka malah pilih pergi ke Jakarta. Ada yang karena nonton bola, ada apa. Jadi betul-betul ini Pak Jokowi sudah dijadikan musuh oleh PDIP ya. Ini menurut saya serius ini apa yang terjadi ya, di lebih cepat dari yang kita perkirakan gitu, puncak perseteruan antara PDIP dengan Pak Jokowi itu, Mbak Agi. Siapa gak malu simak kayak beginian ya. Ini catatan atau pandangan dari majalah Time yang akan memperkirakan nantinya kalau Jokowi itu udah gak berkuasa lagi, Jokowi akan dikenang sebagai bapak perusak demokrasi Indonesia ya, darker legacy ya. Dia memberikan warisan yang lebih gelap di Indonesia ya. Itu kenyataan yang membuat kita sebagai rakyat Indonesia itu malu ya punya presiden beginian. Tetapi bisa jadi Jokowi sendiri tidak malu bahwa dirinya akan dikenang sebagai perusak demokrasi di Indonesia atau apa, karena mungkin
memang nggak ada rasanya. Malu itu seperti apa, ya, janji yang tidak ditepati terus menerus. Misalnya ya, berkenaan dengan IKN, sudah oversubscriber, IKN itu udah membludak peminatnya, tapi satu pun tidak ada investor yang investasi secara nyata di sana. Keliling ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia menawarkan itu, bahkan memainkan peran sebagai marketing properti. Ini bapak-bapak silahkan dibeli, hari ini tanahnya kurang dari 1 juta per meter, ya, minggu depan sudah naik lagi, ya. Seperti itu presiden di hadapan 100 CEO, ya, yang berharap bisa investasi. Ia ditertawakan, ya, duit negara habis untuk menjamu atau mengentertain para pengusaha itu. Gimana kalau pengusaha diajak ke IKN, dikasih sangu, ya, dikasih hak-hak khusus, ya, berada di titik nol, ya mau sih, walaupun mungkin juga jengkel juga, ini presiden maksa amat kan begitu, kayak nggak ada kepentingan, dia kan hanya ditunjukkan suruh beli tanah juga. Memangnya sampai harus perlu seorang CEO untuk itu, ya kan? Nah, ini pemirsa, macam-macam komentar dari para netizen itu, ya. Dani Ari misalnya mengatakan sudah sebagaimana mestinya. Ya, benar saja, ini majalah Time diisi oleh manusia pinter. Soalnya memang sangat mudah melihat kejahatan Jokowi yang dibantu aseng-aseng dan cukong-cukong bajingan, ya. Predikat yang sangat pas, ya. Semua komentar yang berkenaan dengan tulisan ini menunjukkan betul-betul harusnya membuat orang tuh malu. Ya, kalau kita rakyat Indonesia malu lah, kecuali Prabowo. Tapi dugaan saya Prabowo ini selesai masa Jokowi juga dia akan berubah lagi, tidak akan seperti ini. Ini kan mungkin Prabowo juga ada kepentingannya dengan Jokowi sehingga nyanjungnya setinggi langit gitu. Dan yang disanjung ya karena memang prestasinya nggak ada, ya seneng kan. Biasanya orang yang tidak punya prestasi disanjung itu seneng. Dan biasanya yang dikumpulin adalah para penjilat, ya, bukan orang yang mengkritik. Kalau orang yang punya prestasi malah senengnya itu dikritik karena dia sudah tahu, tanpa perlu diberitahu sudah tahu bahwa prestasinya itu diakui gitu. Yang dibutuhkan adalah kritik, karena kritik itulah yang memperbaiki diri. Kalau orang nggak ada prestasinya, jangankan dikritik gitu ya, dibiarkan aja masih resah. Dia butuh sanjungan, dan disitulah tempatnya para penjilat itu semuanya berkumpul untuk mendapatkan remah-remah. Ya, mungkin karena nggak bisa nyari duit secara normal, ya menjilat itulah pekerjaan yang paling mudah mendapatkan duit, ya. Dan banyak orang gila terhadap jilatan-jilatan seperti itu. Nah, ini pemirsa, saya kutip dari demokrasi.id. Dia katakan, jika tidak ada hal yang luar biasa, kepemimpinan Presiden Joko Widodo itu akan rampung dalam 1 tahun ke depan, ya. Tapi kalau jika ada sesuatu yang luar biasa, memang, ya, kalau isu angket itu jadi, DPR berani, karena banyak hal yang sebetulnya bisa diangketkan, gitu kan. Bisa disorot masalah eksekutif ini, ya, kemudian berkembang menjadi interpelasi, kurang apanya saja, gitu kan, mudah itu. Ya, kalau misalnya PDIP serius, dibantu PKB, PKS, kemudian tambah Nasdem yang mungkin berubah pikiran, nggak mungkin sampai 1 tahun yang akan datang, ya. Nah, tapi memang 2 periode kuasanya Jokowi di Indonesia, 1 dekade ini, wajar kemudian majalah Time itu menilai demokrasi di Indonesia ini cukup baik. Namun dari kepemimpinan yang diperlihatkan Jokowi di masa-masa akhirnya, terdapat potensi kemunduran demokrasi di Indonesia, ya. Majalah Time perkirakan Jokowi akan dikenang sebagai presiden yang mengantarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Dengan kata lain, Jokowi akan dicap sebagai bapak perusak demokrasi, ya.